Selamat malam kepada Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya Niputu Kumaladewi akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Penyebab Rework dan Biaya dari Kegagalan Konstruksi. Jadi, penelitian ini akan membahas tentang terjadinya pekerjaan ulang, dampak biaya yang ditimbulkan, serta strategi untuk meminimalisir kejadian tersebut. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu di mana industri konstruksi dituntut untuk menghasilkan proyek yang tepat waktu, sesuai biaya, dan memenuhi standar mutu. Namun, dalam pelaksanaannya, masih sering terjadi pekerjaan ulang atau rework akibat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi, pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rework dipengaruhi oleh kesalahan desain, lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi, serta lemahnya kompetensi tenaga kerja. Jadi dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penurunan kualitas pekerjaan, tetapi juga menyebabkan pemborosan material, tambahan tenaga kerja, keterlambatan proyek, serta peningkatan biaya konstruksi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kerugian akibat kualitas pekerjaan yang buruk adalah Cost of Poor Quality atau COPQ. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penyebab rework tanpa menghitung besaran kerugian biaya dan tanpa menyusun strategi mitigasi apa yang sesuai dengan kondisi proyek tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor dominan penyebab rework, menghitung kerugian biaya menggunakan metode Cost of Poor Quality atau COPQ, serta menyusun strategi mitigasi berbasis pengawasan dan pengelolaan sumber daya manusia guna meminimalkan terjadinya rework pada proyek konstruksi. Adapun kebaruan dari penelitian ini, di mana penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada identifikasi faktor penyebab rework, dampak rework terhadap biaya, mutu, dan waktu proyek, analisis hubungan rework dengan kinerja proyek konstruksi. Sedangkan penelitian ini mengintegrasikan beberapa faktor. Yang pertama yaitu identifikasi faktor dominan penyebab rework menggunakan analisis statistik deskriptif. Yang kedua, perhitungan kerugian biaya akibat rework menggunakan metode Cost of Poor Quality atau COPQ. Yang ketiga adalah penyusunan strategi mitigasi berbasis pengawasan proyek dan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM melalui root cost analysis atau fishbone diagram. Jadi, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasikan penyebab rework, tetapi juga mengukur dampak finansialnya dan menghasilkan strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi rework pada proyek konstruksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin utama, yaitu mengetahui faktor penyebab rework, menghitung besaran kerugian biaya, serta menyusun strategi mitigasi yang efektif. Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah tersebut sehingga hasil penelitian nantinya mampu memberikan solusi yang dapat diterapkan di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan beberapa konsep dasar sebagai landasan teori. Yang pertama yaitu proyek konstruksi, di mana proyek konstruksi merupakan kegiatan sementara yang melibatkan berbagai sumber daya dan dikelola melalui manajemen proyek untuk mencapai sasaran waktu, biaya, dan mutu. Sehingga memerlukan koordinasi yang baik guna meminimalkan risiko rework dan kegagalan konstruksi. Yang kedua yaitu rework, di mana rework ini merupakan pekerjaan ulang yang tidak memberikan nilai tambah akibat kesalahan, perubahan, ataupun kelalaian yang dipengaruhi oleh faktor desain, manajemen proyek, tenaga kerja, material, serta kondisi lapangan, sehingga berpotensi meningkatkan biaya, waktu, dan menurunkan kinerja proyek. Yang ketiga yaitu kegagalan konstruksi, di mana kegagalan konstruksi ini merupakan kondisi ketika hasil pekerjaan tidak memenuhi fungsi, standar, ataupun spesifikasi yang ditetapkan, di mana rework menjadi salah satu indikator awal yang dapat meningkatkan risiko penurunan kualitas, pembengkakan biaya, keterlambatan, hingga kegagalan proyek secara keseluruhan. Landasan teori selanjutnya yaitu biaya konstruksi. Biaya konstruksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek.
yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan perlu dikendalikan secara efektif untuk mencegah terjadinya pembengkakan biaya akibat adanya keterlambatan ataupun rework. Yang berikutnya yaitu konsep strategi mitigasi. Jadi strategi mitigasi ini merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasikan, mengendalikan, dan mengurangi resiko proyek melalui pendekatan preventif yang terintegrasi guna meminimalkan dampak terhadap biaya, waktu, dan mutu konstruksi. Yang terakhir yaitu Cost of Poor Quality atau COPQ. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur kerugian akibat kualitas pekerjaan yang buruk seperti rework, pemborosan, keterlambatan, dan penurunan produktivitas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta peningkatan pengendalian mutu dalam proyek konstruksi. Kemudian saya lanjutkan pada kerangka berpikir dan konsep penelitian, di mana pada kerangka berpikir ini dapat dilihat alur penelitiannya dimulai dari identifikasi penyebab rework, kemudian dilakukan analisis terhadap dampak biaya menggunakan metode Cost of Poor Quality atau COPQ, dan selanjutnya dilakukan analisis akar penyebab menggunakan fishbone diagram untuk menghasilkan strategi mitigasi yang sesuai. Kemudian saya lanjutkan dengan rancangan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif melalui wawancara. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis penyebab rework, perhitungan biaya, hingga penyusunan strategi mitigasi. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada proyek konstruksi gedung milik Ilot Properti Bali yang berlokasi di Tibu Beneng, Bandung. Lokasi ini dipilih karena selama pelaksanaan proyek ditemukan beberapa kasus rework yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kuesioner, observasi lapangan, dan wawancara terhadap quantity surveyor, supervisor, serta site manager untuk mengidentifikasikan faktor penyebab rework serta memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dan pengendalian mutu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen proyek berupa defect list, rencana anggaran biaya atau RAB, shop drawing, serta dokumentasi lapangan yang digunakan untuk mendukung analisis penyebab rework dan menghitung Cost of Poor Quality atau COPQ. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Jadi populasinya menggunakan seluruh personil yang terlibat langsung pada proyek Ilot Properti Bali dan tentunya memahami pelaksanaan pekerjaan, pengendalian mutu, serta rework. Sedangkan untuk sampel menggunakan purposing sampling berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama yaitu terlibat langsung pada proyek konstruksi tersebut. Yang kedua, jabatannya sebagai QS, supervisor, ataupun site manager. Yang ketiga, memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Yang keempat, memahami pelaksanaan proyek, mutu dan rework. Dan yang terakhir, tentunya bersedia sebagai responden. Untuk penentuan jumlah sampel ditentukan berdasarkan jumlah populasinya. Apabila jumlah populasinya kecil, maka akan digunakan total sampling. Sedangkan jika jumlah populasinya besar, maka akan menggunakan rumus Lovin. Kemudian saya lanjutkan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan aspek yang diamati dan diukur sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun beberapa variabel yang digunakan, yang pertama adalah variabel penyebab rework. Digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab pekerjaan ulang. Yang kedua, variabel Cost of Poor Quality atau COPQ. Digunakan untuk menghitung kerugian biaya akibat rework. Yang ketiga, variabel strategi mitigasi. Digunakan untuk menyusun strategi untuk mengurangi rework melalui pengawasan dan pengelolaan SDM. Berikut merupakan tabel variabel penyebab rework, di mana pada bagian ini dijelaskan indikator-indikator yang digunakan untuk mengidentifikasikan penyebab rework. Variabel tersebut tersusun berdasarkan hasil kajian literatur dan nantinya akan dinilai oleh responden melalui kuesioner untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan. Berikut merupakan tabel definisi operasional variabel.
di mana setiap variabel dalam penelitian memiliki definisi operasional agar pengukuran dapat dilakukan secara konsisten. Dan definisi ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan butir pertanyaan pada kuesioner sehingga data yang diperoleh lebih valid. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara valid dan reliable. Penelitian ini terdiri atas beberapa instrumen. Yang pertama adalah kuesioner sebagai instrumen utama yang digunakan untuk mengidentifikasikan faktor penyebab rework. Yang kedua yaitu wawancara, digunakan untuk menggali informasi dan menyusun strategi mitigasi. Yang ketiga adalah observasi, digunakan untuk memverifikasi kondisi aktual di lapangan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil analisis. Selanjutnya yaitu tahap analisis data. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara bertahap. Yang pertama yaitu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menentukan faktor dominan penyebab rework. Selanjutnya yaitu menghitung besarnya biaya kerugian akibat rework menggunakan metode cost of poor quality. Dan setelah itu akan dilakukan analisis root cause analysis dengan fishbone diagram sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi. Demikian presentasi usulan penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi rework serta kerugian biaya pada proyek konstruksi. Atas perhatian Ibu dosen serta rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih.